Bagaimana jika seseorang yang kamu percayai sepenuhnya, seseorang yang seharusnya melindungimu dan keluargamu, ternyata adalah pencabut nyawamu? Inilah yang terjadi pada Kashif dan Anam. Kisah mereka akan membuatmu mempertanyakan seberapa besar kamu bisa mempercayai orang-orang terdekatmu. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tanggal 13 Juni 2023, sesuatu yang mengejutkan terjadi di Clementown, Dehradun. Seseorang yang tinggal di Jalan Turnal C13 mencium bau tidak sedap yang berasal dari lantai 2 sebuah rumah di sana dan menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu. Baunya yang begitu menyengat membuat warga setempat hampir tidak tahan lagi. Ketika para warga pergi untuk memeriksanya, anehnya mereka menemukan ruangan di lantai 2 yang menjadi sumber dari bau tersebut terkunci dari luar. Baunya yang sangat menyengat membuat para penduduk sulit untuk berdiri di dekat pintu. Ketika mereka menggedor pintu ruangan itu, tiba-tiba mereka mendengar seorang bayi menangis dari dalam, yang langsung menimbulkan kekhawatiran yang serius di antara mereka. Namun, meskipun mereka sudah berulang kali menggedor pintu dengan keras, tetap tidak ada yang membukakan pintu. Sohel, sang pemilik rumah yang tinggal di lantai dasar, juga merasakan ada yang tidak beres. Lantai 2 rumahnya dia sewakan kepada Kashif dan Anam. Namun sudah beberapa hari ini, dia tidak melihat pasangan itu keluar sama sekali. Merasa sangat khawatir, Sohel dan beberapa tetangga memutuskan untuk memanggil polisi. Polisi Dehradun tiba dengan cepat. Mereka ingin segera mengetahui apa yang ada di balik pintu yang terkunci itu. Dan ternyata, apa yang mereka temukan di dalamnya benar-benar mengerikan. 2 mayat ditemukan di lantai, seorang pria dan seorang wanita, yang sepertinya sudah tergeletak di sana berhari-hari. Dengan darah mengalir dari hidung dan mulut mereka, menyebar ke lantai, dan sudah berubah warna menjadi hitam karena mengering. Serangga merayap di seluruh tubuh mereka. Kemudian datanglah kejutan besar. Seorang bayi yang baru lahir tergeletak di samping mayat-mayat itu. Pemandangan tersebut sangat mengejutkan hingga membuat semua orang di sana tertegun dan tidak percaya. Ketika polisi memeriksa bayi itu, mereka menemukan dia masih hidup. Bayi itu baru berusia tidak sampai seminggu, terbaring di sana dalam kondisi lapar dan haus, dikeliling bau tidak sedap dari mayat-mayat itu. Tubuh mungilnya telah menguning dan serangga merayapinya. Polisi segera membawa bayi itu ke rumah sakit, di mana dokter langsung memeriksa dan merawatnya. 10 hari kemudian, pengawas kepolisian senior Dilip Singh Kumar mengatakan bahwa keluarga Kashif akan merawat bayi tersebut dengan diawasi oleh Komite Kesejahteraan Anak. Laporan forensik mengungkapkan bahwa mayat-mayat itu sudah tergeletak di TKP selama hampir 3 hari. Sedangkan pemeriksaan awal di TKP, sepertinya tidak ada orang lain yang masuk ke tempat mereka. Semua yang ada di dalamnya teratur dan tidak ada yang hilang. 1 pintu terkunci dari luar dan satunya dikunci dari dalam. Pasangan itu mungkin mengunci 1 pintu dari luar dan menggunakan pintu yang satunya untuk keluar masuk. Tetapi agak tidak masuk akal jika mereka mengunci 1 pintunya dari luar. Pada awalnya, polisi mengira pasangan itu mungkin melakukan tindakan bunuh diri bersama, atau mungkin salah satu dari mereka membunuh yang lain, sebelum akhirnya juga menghabisi diri sendiri. Tidak ada laporan kebisingan atau keributan, sehingga polisi tidak memiliki saksi. Pemilik rumah mengatakan Kashif dan Anam pindah ke sana 4 bulan yang lalu, dengan Anam dalam kondisi hamil saat itu. Anam melahirkan bayinya pada tanggal 9 Juni. Pemeriksaan postmortem tidak dapat memberikan banyak jawaban karena pembusukan yang terjadi, sehingga membuat polisi tidak yakin apakah itu adalah pembunuhan atau bunuh diri. Ditemukannya pisau berlumuran darah mengisyaratkan adanya kekerasan, tetapi adanya bayi baru lahir yang ditinggalkan di sana membuat semua orang terkejut. Mengapa ada orang yang melakukan hal seperti itu? Berjuang untuk memecahkan kasus ini,
polisi menyelidiki latar belakang keluarga kecil itu. Kashif berasal dari Saharanpur dan memiliki seorang istri pertama bernama Nusrat di sana, menjadikannya orang yang layak dicurigai. Mungkinkah Nusrat tidak senang dengan pernikahan kedua Kashif dan melakukan sesuatu yang ekstrim? Hal itu pernah terjadi sebelumnya, sehingga polisi harus menyelidikinya. Tetapi, apa yang mereka temukan adalah sesuatu yang tidak diperkirakan oleh siapapun. Beberapa hari setelah kejadian, polisi mengirim tim ke Saharanpur untuk berbicara dengan Nusrat. Dia mengklaim bahwa dia dan Kashif masih berhubungan baik dan sering berbicara melalui telepon. Tetapi setelah tanggal 10 Juni, Nusrat tidak dapat menghubunginya. Dan pada tanggal 12 Juni, hari Senin, ponsel Kashif menjadi tidak aktif. Pada tanggal 13 Juni, Nusrat pergi sendiri ke Dehradun dan melaporkan suaminya hilang di kantor polisi Clement-Town. Polisi lalu memeriksa untuk mengkonfirmasi ceritanya. Mereka memeriksa catatan teleponnya dan semua yang dia katakan adalah benar. Nusrat telah berbicara dengan Kashif melalui ponselnya. Ayah Kashif, Mosim, juga mencoba meneleponnya. Saat diwawancarai oleh polisi, Mosim mengatakan Nusrat tidak akan menyakiti suaminya karena mereka memiliki anak bersama dan Kashif adalah pencari nafkah keluarganya. Dia bekerja sebagai operator mesin derek di Dehradun. Karena Nusrat sepertinya tidak terlibat, polisi kemudian menyelidiki kehidupan Kashif. Mereka menemukan bahwa Kashif terlilit hutang yang membuat mereka berpikir dia mungkin telah membunuh istrinya dan kemudian dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan bayinya? Polisi bertanya-tanya apakah seseorang di mana dia berhutang mungkin berada di balik kematian Kashif dan Anam. Tetapi mengapa pemberi pinjaman melakukan kejahatan seperti itu yang beresiko mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembayaran kembali? Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa baik Kashif dan Anam telah ditikam berkali-kali di leher dengan pisau tajam dan beberapa organ dalam mereka rusak. Dari apa yang ditemukan polisi, jelas ini bukan bunuh diri. Luka-luka itu dan keseluruhan adegan mengarah langsung kepada pembunuhan. Mereka memeriksa catatan panggilan Kashif dan Anam selama 2 minggu terakhir, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Orang-orang yang mengenal mereka hanyalah tetangga biasa tanpa petunjuk yang baru. Polisi tidak menyerah. Mereka terus menggali informasi yang mungkin dapat membantu mereka memecahkan kasus ini. Mereka kemudian memeriksa rekaman CCTV dari sekitar TKP di Clement-Town. Sayangnya hanya ada beberapa kamera dan hanya satu yang berada di dekat jalan utama. Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, sepertinya pembunuhan itu terjadi antara tanggal 10 Juni dan 13 Juni. Dan kondisi mayat Kashif dan Anam tampak seperti pembunuhan mereka terjadi pada tanggal 10 Juni. Polisi lalu memusatkan perhatian pada tanggal tersebut. Mereka memeriksa semua rekaman CCTV untuk mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Pada hari itu, tanggal 10 Juni, daerah tersebut sibuk, sehingga sulit untuk melakukan pembunuhan tanpa ketahuan. Polisi meninjau rekaman CCTV dari siang dan malam pada tanggal 10 serta dari tanggal 11 Juni, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Penyelidikan berlanjut. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari tanggal 13 Juni dan melihat sebuah mobil Hyundai berhenti di tempat tinggal Kashif dan Anam sebelum kemudian pergi. Polisi menanyai penduduk setempat untuk melihat apakah ada yang melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi sayangnya tidak ada yang melihat sesuatu yang janggal. Ketika polisi berusaha menggali lebih dalam, mereka menyadari ada sesuatu yang mencurigakan pada mobil yang mereka lihat di rekaman CCTV. Plat nomornya dapat terlihat jelas, sehingga mereka segera melacak pemilik mobil tersebut. Pemiliknya bernama Ashwat. Ketika polisi menanyai kerabat Kashif, ternyata Kashif mempunyai teman bernama Ashwat. Penemuan ini mengarah pada rahasia yang lebih besar. Ketika polisi menginterogasi Ashwat, dia menyebutkan bahwa mobilnya dipinjam seseorang bernama Syahbaz pada malam itu.
Ashwat mengaku tidak tahu banyak tentang Syahbaz. Ternyata Syahbaz adalah kakak laki-laki Anam. Dugaan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan saudara perempuannya sendiri dan suaminya sepertinya sulit untuk dipercayai. Titik terang menjadi semakin terlihat ketika polisi menemukan video di ponsel Anam. Di dalam video itu, Anam menangis dan menuduh Syahbaz berencana membunuhnya dan Kashif. Jelas-jelas terlihat ketakutan. Polisi lalu memeriksa catatan panggilan Syahbaz dan melihat ponselnya mati pada malam tanggal 10 Juni dan baru kembali nyala pada pagi hari tanggal 11 Juni. Walaupun sebenarnya bukan hal yang aneh untuk mematikan ponsel di malam hari, namun hal ini menjadi mencurigakan karena Syahbaz hanya mematikan ponselnya pada malam pembunuhan terjadi. Kemudian pada pagi hari tanggal 13 Juni, ponsel Syahbaz terlacak berada di Clementine. Sebelum pembunuhan, Syahbaz terlacak berada di tempat kontrakan Anam. Tetapi ketika keesokan harinya ponselnya dihidupkan kembali, Syahbaz telah berada di tempat lain. Polisi kemudian menangkap Syahbaz dan membawanya ke Dehradun untuk diinterogasi. Pada awalnya, Syahbaz menyangkal semuanya. Bersikeras dia tidak akan menyakiti saudara perempuan maupun suaminya. Tetapi polisi memiliki bukti kuat. Rekaman CCTV menunjukkan mobil yang dipinjamnya berada di TKP. Aktivitas ponselnya yang mencurigakan, dan pengakuan Ashwat tentang Syahbaz yang telah meminjam mobilnya. Setelah memaparkan semua bukti dan melalui proses interogasi yang sulit, Syahbaz menyerah dan mengaku bahwa dia membunuh Anam dan Kashif, lalu meninggalkan bayi mereka yang baru lahir di sana. Betapa memilukannya, bayi yang baru lahir tanggal 9 Juni harus kehilangan kedua orang tuanya sehari kemudian. Syahbaz dan Kashif berasal dari desa yang sama dan berteman sebelum Kashif menikahi Anam, adik perempuan Syahbaz. Pada tanggal 10 Juni, Syahbaz berada di Dehradun untuk berjalan-jalan bersama Kashif dan Anam. Saat itu, Syahbaz sudah sangat marah dengan Kashif. Dia awalnya berencana untuk membunuhnya selama perjalanan. Tetapi dengan adanya Anam dan ramainya daerah itu, dia menunda rencananya hingga kembali ke Clementine. Di sana, Syahbaz tinggal di tempat Kashif dan Anam. Sebenarnya, Syahbaz sudah merencanakan untuk membunuh Kashif selama setahun. Pada malam tanggal 10 Juni, setelah makan malam, semua orang telah pergi ke kamar masing-masing untuk tidur. Larut malam itu, Syahbaz bangun, mengambil pisau dari dapur, dan pergi ke kamar pasangan itu. Kashif dan Anam masih kelelahan karena kelahiran bayi mereka dan tertidur lelap. Syahbaz lalu menyerang Kashif dan menikamnya di leher. Kashif mencoba melawan dan berteriak, namun Syahbaz terus menikamnya. Saat Anam terbangun dan melihat suaminya sedang dibunuh oleh kakaknya, dia mencoba melerai, namun sudah terlambat. Syahbaz kemudian beralih ke Anam, yang masih lemah karena baru kemarin melahirkan. Syahbaz lalu menikam leher Anam. Dalam kekacauan itu, Kashif dan Anam terjatuh dari tempat tidur. Tetapi bayi mereka yang sedang tidur di antara mereka tidak terluka. Setelah pembunuhan tersebut, Syahbaz membersihkan diri dan pergi. Dia tidak membunuh bayi mereka karena berpikir bayi itu akan mati sendiri karena kelaparan dan kehausan. Syahbaz lalu mengunci satu pintu dari luar, sementara pintu lainnya sudah dikunci dari dalam. Tetapi tidak ada kamera yang menangkap Syahbaz masuk dan keluar dari sana saat itu. Pada tanggal 13 Juni, dia bertemu dengan kenalannya, Ashwat, dan meminjam mobilnya untuk kembali ke tempat Anam dan Kashif. Saat itulah mobil yang dipinjamnya itu terekam kamera CCTV. Syahbaz bermaksud untuk memindahkan mayat-mayat mereka. Namun ketika Syahbaz masuk, dia menemukan kamar tidur berlumuran darah dan baunya tidak tertahankan. Bau busuk itu terlalu menyengat baginya, sehingga dia membatalkan rencananya. Mengapa Syahbaz secara brutal membunuh adik perempuannya sendiri yang baru saja menjadi seorang ibu? Dan mengapa membunuh saudara iparnya juga? Meninggalkan bayi kecil menderita seperti itu sungguh sangat kejam. Semuanya bermuara pada alasan sederhana dan konyol. Cerita ini membawa kita kembali ke tahun 2022.
Kashif dan Syahbaz tinggal di desa yang sama dan merupakan teman dekat. Kashif yang sudah menikah dengan Nusrat dan punya anak sering mengunjungi rumah Syahbaz. Adik perempuan Syahbaz, Anam, saat itu berusia 22 tahun. Sementara Syahbaz sedang dipenjara karena kasus penculikan, Kashif tetap sering mengunjungi rumahnya. Ketika Syahbaz dibebaskan, dia mengetahui Kashif dan Anam telah jatuh cinta, menikah, dan menyebabkan skandal yang merusak reputasi keluarga Syahbaz. Kedua keluarga tidak ada yang mendukung pernikahan itu. Masalah ini dibawa hingga ke Dewan Desa, tetapi mereka tetap melanjutkan pernikahan. Merasa dikhianati, Syahbaz murka dan ingin balas dendam. Pernikahan itu mempermalukan dia dan keluarganya. Lebih lagi, Kashif bahkan telah menggadaikan sejumlah tanah yang dibeli oleh Syahbaz. Hal ini membuatnya menjadi semakin marah. Syahbaz awalnya mencoba menakut-nakuti mereka dengan ancaman, yang membuat Anam merekam video dia ketakutan. Menyadari bahwa ancaman saja mungkin akan membuat mereka lari, Syahbaz memutuskan untuk berpura-pura menerima mereka kembali dan merencanakan untuk membunuh mereka nanti ketika mereka merasa aman. Kashif yang berpikir semuanya sudah baik-baik saja mengundang Syahbaz ke Dehradun. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, pergi keluar dan bersenang-senang. Tapi diam-diam Syahbaz sudah menyiapkan rencana jahatnya. Akhirnya polisi berhasil menyatukan semua kronologinya, menangkap Syahbaz dan mengumpulkan semua bukti. Syahbaz saat ini sedang menghadapi persidangan atas tindakan brutalnya. Apa yang membuat seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan yang sangat mengerikan pada keluarga mereka sendiri? Jika seseorang yang benar-benar kamu percayai mengkhianatimu, apa bagian yang paling sulit untuk kamu lakukan? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.